Kita terkadang setiap lewat di jalan yang kosong gini lah, terus itu kan seperti terasa merinding. Atau itu atau bawaan kita sendiri nggak tahu itu, Gus. Ada rasa takut gitu, Gus. Kalau terkait di suatu tempat kok kita merasa merinding ataupun apa terus merinding, ya lagi-lagi tidaklah semudah itu kita harus menyimpulkan bahwasannya di lokasi tersebut itu adanya makhluk gaib. Tergantung batin dan perasaan kita sebelum sampai di lokasi itu. Kalau kita di tempat sebelumnya kok biasa-biasa saja, begitu masuk ke suatu tempat merinding tanpa adanya sugesti hal-hal yang mengerikan atau menyeramkan, tapi tahu-tahu merinding, mungkin diindikasi adanya makhluk astral di tempat tersebut. Seperti itu. Tapi kalau kita sebelum-belumnya kok memang sudah merinding duluan, ya itu bisa jadi hanya angan-angan ataupun ilusi daripada kita. Atau memang kita yang memang takut. Iya, penakut ataupun kurang nyali. Ya, seperti itulah. Apalagi yang penting diketahui ini pas lagi di lapangan. Yang bisa dibedakan itu, Gus, untuk saya orang awam kan, Gus. Iya. Misalnya ini kan ada suatu pohon yang rimbun, Gus. Tadi sebelum kita di sini saya juga ada melewati situ, kayak ada seperti ada rasa kok berdebar-debar. Oke. Gitu, kita mendekat saja biar enak. Ya. Mendekat aja Bang Anto ya. Ayo. Oke. Ini contoh lokasi seperti ini. Kalau ditengok secara lazim umumnya saja, sebetulnya kita pertama menggunakan untuk kalangan awam indera perasa kita. Kita coba buka jaringan indera kita. Artinya yang cara mudah itu kita rileks. Ada perubahan ataupun tidak di bagian contoh tengkuk belakang kita ataupun di bagian gini-ginian gitu loh. Oh, seperti ini, Gus. Iya. Karena yang sering kadang-kadang mau merinding itu di sini dan di sini seringnya. Jarang di tempat yang lain. Itu yang sederhana. Itu. Jadi bila mana itu terjadi adanya ya interaksi, bisa dirasakan oleh indera perasa kita, itu menandakan adanya energi. Perkara energinya negatif ataupun positif itu tentunya perlu pendeteksian oleh kalangan ahlinya. Seperti itu. Tadi kan begitu saya kemari, walaupun di sini nggak seberapa terasa, Gus, tapi di sini sudah mulai ada seperti apa ya, kayak ada angin. Oke. Menurut Gus Iman sendiri bagaimana lokasi ini? Di lokasi ini ada beberapa sisi sifat daripada energi gaib sih. Memang ada yang dekat, ada juga yang agak cukup jauh. Energinya ada yang positif, ada yang negatif. Cuma kemampuan guna untuk mendeteksi antara makhluk tersebut ini memang perlu pelatihan panjang. Itu perlu pelatihan panjang. Lantas guna untuk membedakan positif dan negatif itu pun perlu juga pelatihan secara ya cukup mendalam juga. Cuma di sini ada energi yang saya rasakan itu berbeda. Coba kalau menurut Abang dari positif dan negatif, saya mengatakan ada yang berbeda. Itu perbedaannya menurut Abang, coba apa yang bisa diterangkan? Perkara betul ya alhamdulillah, bila mana kok nggak betul dalam rangka mengasah kemampuan. Kalau secara tadi yang terangkan saja. Yang saya rasakan lah nih, Gus, ya, ketika lewat itu kayak apa ya, ada hawa-hawa seperti agak panas gitu. Panas begitu ya. Tapi saya nggak tahu itu negatif atau positif. Negatif atau positifnya kurang apa lah ya. Cuma bukan dari bawah kan? Bukan. Di bawah ada benda itu, Bang.
Iya. Itu kan. Oh iya iya, iya. Ada benda itu. Bendanya kelapa. Bercanda sahabat ya, tapi serius, saya hanya menggambarkan, mengilustrasikan supaya kita harus cermat dan teliti saat mendeteksi energi di sebuah tempat atau lokasi. Itu sebetulnya Bang Akmal ya. Apalagi bisa diterangkan berdasarkan yang abang bisa terangkan kepada saya guna untuk terus mengasah ya mungkin kemampuan begitu. Ya seperti itu tadi terus yang terasa seperti ada angin gitu. Tapi di sini di dada ini terasa agak apa ya, agak ampak gitu. Gitu aja. Oke. Itu menurut Gus Iman itu dari negatif atau positif? Iya, sebetulnya itu belum bisa diindikasikan positif atau negatif kalau hanya itu yang dirasakan. Di situ yang abang merasakan efeknya, kalau saya menyimpulkan karena pengaruh daripada energi tersebut cukuplah punya power yang lumayan. Oh, seperti itu Gus? Iya, itu punya power yang lumayan. Ya intinya kita harus waspada dan tetap teliti beserta jeli. Jadi itu menentukan juga Gus. Iya. Ke apa lah? Ke diri kita. Ya, apalagi untuk kalangan pemula begitu. Ya, cukup menentukan seperti itulah ya. Memang ya intinya memang dunia spiritual ya di kalangan masyarakat kita itu beraneka ragam tingkat penguasaan oleh kalangan para ahli begitu. Misalnya seperti ini Gus. Gus kan sudah mengerti lah, paham. Iya. Dari aura tersebut Gus, itu bisa ditentukan nggak Gus jenis apanya Gus? Energi yang membuat abang seperti yang diterangkan tadi. Ya. Kalau sedikit saya deteksi dengan teknis saya menduga kemungkinan besar itu energi yang cukup besar dikarenakan dia mampu bersarang di sebuah benda. Biasanya begitu salah satunya. Karena energi yang liar sama energi yang bersarang di sebuah benda itu berbeda. Itu ada perbedaan loh. Contoh begini, energi makhluk gaib bangsa jin, dia tidak bersarang di benda. Untuk gerak dia kan ringan. Ini pakai logika dulu kita. Iya. Lah ya. Contoh andai kata sebuah energi bersarang di sebuah benda. Andai kata bendanya itu mungkin batok kelapa seperti tadi lah itu kan, cumplung lah kalau bahasa kita. Kan dia harus mampu menggerakkan wadahnya itu juga. Dia tidak semata-mata bergerak itu, bendanya itu ditinggal dia bergerak, tidak seperti itu Gus? Enggak. Saya pikir seperti jin-jin liar biasa bergerak ke sana kemari. Iya, jadi kalau makhluk gaib yang di benda itu saat dia bergerak ya bendanya terbawa. Terbawa juga? Iya, kalau bendanya ditinggal namanya plesir dong dia. Rumahnya ditinggal kalau bangsa kita kan. Iya Gus. Itu sedikit gambaran ilustrasi. Jadi dia harus mempunyai energi yang lebih. Yang lebih guna untuk membawa kalau bahasa kita rumahnya. Iya. Cukup logika kan ya? Iya Gus. Ya, seperti itu. Jadi seperti itulah intinya. Apalagi yang ingin dibahas. Mumpung kita lagi di lapangan di lokasi. Kita udah lama kan nggak turun ke lokasi. Kalau di sekitar ini ya Gus. Iya. Menurut Gus Iman di sini energi suatu benda atau jin liar? Iya, ada di lokasi ini makhluk gaib yang tidak berumah, tidak bersarang di benda atau liar lah bahasa orang abang. Ada juga yang bersarang di benda. Maka tadi kan yang di awal abang terangkan itu merasakan agak ampek ataupun apa bahasanya. Itu bersumber dari energi yang saya duga bisa saja prediksi saya itu salah. Itu yang bersarang di benda. Dia energinya lebih besar karena dia saat bergerak itu harus membawa rumahnya atau wadahnya. Gitu. Coba abang
deteksi di mana kira-kira pelan-pelan, mana tahu. Dalam rangka latihan. Oh, selalu aja dalam rangka latihan ya. Saya kasih ruang sebentar biar saya ke sana dulu ya. Oke. Iya, silakan. Deteksi betul-betul. Ini agak terasa hangat ya, sahabat ya. Tapi tidak bersumber dari kanan saya sepertinya ini. Coba arahkan ke sana ya kamera. Bisa. Jadi ketika saya di sana tadi itu hanya sebatas seperti ada energi hangat ya. Ketika di sini ya ada perlawanan ya. Ketika saya sampai di sini, hawa hangatnya itu lebih atau ada rasa pergerakan di sini. Oke, mungkin saya hanya bisa mendeteksi seperti ini. Nanti boleh kita tanyakan sama Gus Iman. Oke. Gimana Bang Akmal? Hasil penelusuran atau pelatihan di lapangan secara praktek lah begitu. Apa yang bisa diterangkan? Tadi ketika Gus Iman menyuruh saya mendeteksi, terus kalau di sana masih sedikit agak terasa memang ya. Iya. Ketika kita beralih kemari, sepertinya lebih kuat di sini, tapi belum tahu saya posisinya itu di mana. Gus Iman mungkin lebih memahaminya. Terasa lebih kuat di sini begitu ya. Oke. Nah, ini yang perlu saya terangkan terkait apa yang Abang ceritakan tentunya. Terkait Abang merasakan awalnya dari arah sana, terus terasa lebih menguat di daerah sini. Ya. Di sini energinya memang ya cukup lumayan kuat. Karena sebenarnya di sini ada beberapa titik adanya makhluk gaib lah begitu loh. Jadi yang perlu saya terangkan begini, apakah betul di lokasi yang Abang deteksi ini, disitulah sumber pusat energi negatif yang paling besar? Kan menjadi sebuah teka-teki dan pertanyaan seperti itu. Ya, mungkin bisa iya, mungkin juga tidak. Tapi kalau sedikit saya telusuri, energi yang Abang rasakan di daerah ini terasa cukup besar, itu saya mensetujui. Cuma ini energi tidak bersarang di benda. Artinya apa? Perlu ditingkatkan terus penguasaan guna untuk membedakan mana energi yang kecil ataupun energi yang cukup besar seperti itu. Itu cukup perlu pelatihan panjang supaya betul-betul mahir. Seperti itu. Supaya betul-betul mahir tentunya. Nah, ini mau tanya ini Gus. Apakah jin juga bisa mengecoh kita gitu Gus? Sebagai awam kan? Pertama dikasihnya yang agar tidak ketahuan posisi dia. Agak dilemahkan, kemudian setelah kita bergerak, kenapa di sini yang lebih ada energinya gitu. Bisa sedikit itu memang ya sedikit perlu saya terangkan, itu bisa kali makhluk gaib seperti itu. Namun dalam hal ini saya akan mencoba untuk mendefinisikan makhluk yang Abang deteksi di sini terasa lebih kuat, dia tidak berbenda. Pertanyaannya tadi di awal kan saya sempat nyinggung, Abang merasakan agak ampek, itu ada energi yang lebih besar daripada energi yang tidak di benda, tidak berumah, tapi dia ada di sekitaran lokasi ini juga. Gitu. Abang mungkin perlu untuk mendalami balik, membedakan mana energi yang bersarang di benda, mana energi yang tidak bersarang di benda, walaupun dua-duanya punya kapasitas sama-sama besarnya.
Tapi walaupun sama-sama besar, pasti ada perbedaan. Lebih besar yang di benda. Penasaran tidak? Penasaran, Gus. Oke. Bisa Bang tengok tidak perbedaan lokasi ini? Satu ini pohon apa namanya? Pokoknya cukup rimbun lah ya. Satu di sana ada pohon kelapa. Oh iya. Tengok pohon kelapanya ke atas, mati dia. Oh. Iya, Gus. Ya, itu kan. Kalau saya menduga bahwasanya energi yang cukup kuat, tapi dia mencoba juga untuk menyembunyikan energi tersebut setelah mau dideteksi oleh orang abang supaya tidak terdeteksi. Itu pohon kelapa. Ya, saya menduga ada energi yang memang cukup besar, tapi dia menyembunyikan diri karena mau abang deteksi. Dan dugaan saya itu bisa ada di benda, mungkin begitu. Apakah mau Gus wujudkan benda itu? Ya nggak tahu. Abang maunya di mana? Ya. Penasaran? Penasaran. Ayo kita tinjau. Oke, Gus.